Ya, pemirsa, eksekusi paksa 9 unit bangunan rumah toko oleh tim jurusita pengadilan di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi berlangsung ricuh. Upaya petugas yang ingin melakukan pengosongan paksa mendapatkan perlawanan dari puluhan pria yang diduga membackingi para penghuni, dan akibatnya aksi saling tarik, dorong hingga baku hantam pun tak terhindarkan. Nomor 09 PDT. Pembacaan amar putusan oleh tim jurusita pengadilan saat upaya pengosongan paksa 9 unit bangunan ruko di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi langsung mendapat perlawanan dari puluhan pria. Pria berbadan besar yang diduga membackingi para penghuni ruko kemudian mengelilingi petugas dan melakukan pengusiran paksa. Seketika upaya pengosongan pun mendadak ricuh hingga membuat petugas kepolisian dan jurusita pengadilan sempat kocar-kacir. Salah seorang petugas pengadilan bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan massa hingga akhirnya polisi harus mengambil langkah tegas dengan menangkap satu pria yang dianggap biang keributan. Kericuhan kembali terjadi saat massa berusaha menyelamatkan rekan mereka yang telah diamankan petugas. Upaya pengosongan paksa sejumlah ruko yang dihuni 9 kakak bermula saat pemohon, yakni sebuah perusahaan terbuka atau PT, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan sertifikat yang sah. Dalam sengketa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pemilik sah ruko adalah pihak pemohon. Namun para penghuni yang telah 40 tahun tinggal di ruko juga mengklaim jika mereka merupakan pemilik yang sah. 2018. Kemudian akhir 2018 turun SK pembatalan dari BPN yang menyatakan sertifikat penggugat tidak sah. Dibatalkan. Ya artinya dari 2018 sampai dengan sekarang sertifikat itu sudah di samping sudah dibatalkan diumumkan di koran. Artinya diumumkan di koran dan ditarik dari peredaran. Artinya yang dipakai sama pemohon eksekusi ini adalah sertifikat yang sudah ditarik dari peredaran. Jadi tidak sah ya, Bang? Hingga menjelang siang, upaya eksekusi belum membuahkan hasil lantaran massa yang membackingi para penghuni ruko masih bertahan di lokasi dengan memblokade pintu utama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 3 warga yang masih satu keluarga yang tewas di dalam rumah diduga karena keracunan di Magelang, Jawa Tengah dimakamkan pada Senin malam. Ya, sementara terduga pelaku sudah ditangkap polisi. Suasana isak tangis dan haru keluarga, kerabat, dan warga mewarnai kedatangan 3 jenazah yang merupakan ayah, ibu, dan anak di Magelang, Jawa Tengah. Setelah disolatkan, ketiga jenazah kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman desa setempat. Ini langsung dimakamkan ya, Pak? Langsung dimakamkan. Dari rumah sakit kita ke masjid, disolatkan terus dimakamkan. Pak Kades, ini kan kenal dekat dengan korban ya. Gimana Pak? Menyangka nggak Pak terjadi seperti ini? Tidak menyangka, Pak. Ibu-ibu satu RT itu begitu dengar bahwa itu langsung lemas, Mas. Sementara itu, dari hasil olah kejadian perkara, Polresta Magelang sudah menangkap terduga pelaku yang masih ada hubungan keluarga dengan korban. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya gelas dan sendok yang digunakan untuk minum para korban. Langsung sedang menindaklanjuti, kebetulan yang terduga sebagai pelaku sudah kita amankan. Ya, saat ini langsung kita bawa ke Polres untuk kita lakukan proses penyidikan. Sebelumnya pada Senin pagi, warga dusun Prajenan Desa Mertoyu dan Magelang gempar karena menemukan 3 warga yang tewas di dalam rumahnya. Mereka adalah seorang ayah berusia 58 tahun dan anaknya yang berusia 25 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara polisi, ketiga korban tewas karena keracunan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penyidikan, kita sudah terhubung dengan AKBP Muhammad Sajarot selaku Kapolres Magelang. Halo, selamat siang Pak Sajarot. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Biar siang. Yes. Selamat siang Mas Bram. Pak Sajarot, kami ingin memastikan apakah benar 3 anggota keluarga ditewas karena diracun?
Iya, berdasarkan hasil olah TKP kemarin, dugaan kuat bahwasanya korban meninggal karena keracunan dan juga hasil otopsi sementara yang kami lakukan bekerjasama dengan Bitdokes Polda Jawa Tengah bahwasanya korban meninggal dunia karena keracunan juga. Demikian, Mas. Ya, sementara itu terduga pelaku sudah diamankan saat ini dan apakah benar memang ini adalah anaknya begitu? Betul sekali, Mbak Ratu, bahwasanya terduga pelaku yang berhasil kami amankan kemarin sesaat setelah kami lakukan interogasi dan wawancara berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan pada saat olah TKP, ya, memang benar yang bersangkutan adalah anak kedua daripada korban yang meninggal dunia. Oke, Pak Sajarot, usia pelaku atau terduga pelaku ini usianya berapa, Pak? Dan lalu apa motifnya, Pak, hingga tega membunuh anggota keluarganya? Iya, untuk usia yang bersangkutan saat ini berusia 22 tahun dan motif yang kami gali berdasarkan keterangan tersangka dan juga informasi dari sekitar daripada tempat tinggal yang bersangkutan adalah sakit hati. Ya. Sakit hatinya perihal apa, Pak? Bisa diceritakan, Bapak? Iya, sedikit kami bisa ceritakan bahwasanya yang sakit hati yang bersangkutan diberikan beban oleh kedua orang tuanya yang mana bapaknya 2 bulan yang lalu pensiun dari pekerjaannya dan juga kakak kandungnya sendiri tidak bekerja lagi karena sempat bekerja di salah satu perbankan yang ada di sini. Semua kebutuhan keluarga dibebankan kepada yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan memiliki rasa sakit hati karena juga kakak kandungnya tidak diberikan beban untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mengingat kedua orang tuanya saat ini menderita sakit sehingga perlu biaya pengobatan yang dibutuhkan. Demikian. Ya, Pak Sajarot, pelaku ini membunuh begitu menggunakan racun. Nah, dari mana racun ini didapatkan, Pak? Iya, berdasarkan keterangan daripada tersangka dan juga bukti yang kami dapatkan, yang bersangkutan belanja secara online. Artinya Bapak ini memang pelaku sudah merencanakan untuk membunuh anggota keluarganya? Iya, memang betul. Dari sejak hari Kamis kemarin, yang bersangkutan sudah merencanakan untuk melakukan aksi pembunuhan ini yang kedua kalinya. Karena yang pertama sempat melakukan percobaan namun tidak sampai menimbulkan kematian. Demikian. Oke, Bapak, sejauh ini sudah ada pemeriksaan kejiwaan Bapak kepada pelaku? Untuk saat ini belum kita perlukan, ya, karena itu proses penyidikan masih panjang. Kita perlu membuktikan bukti-bukti yang ada kita temukan di TKP, kita sesuaikan dengan keterangan daripada tersangka dan saksi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sajarot atas waktunya. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Pemirsa, berhati-hatilah dengan orang yang Anda kenal di media sosial. Ya, di Jombang, Jawa Timur, seorang siswi SMP justru disekap dan dijadikan budak nafsu oleh seorang pria yang baru saja dikenalnya. Seorang pria berusia 41 tahun asal Karangtengah, Kota Tangerang ini terpaksa harus berurusan dengan kepolisian Mapolres Jombang. Pria yang juga seorang duda ini ditangkap setelah menculik dan menyekap seorang siswi SMP asal Kabupaten Jombang. Oleh tersangka, korban berusia 15 tahun dibawa ke Jakarta dan disekap di sebuah kamar kos selama 3 bulan. Selama itu, korban berkali-kali diperkosa oleh pelaku. Namun pelaku berdalih jika keduanya melakukan atas dasar suka sama suka. Berapa kali? 17 kali. Praktikannya kap sih, Mas? Karena kalau dibawa ke rumah dia selalu nggak begitu. Yang keras. Kalau mau ke rumah nggak pernah mau ikut, maunya di rumah karena ada piaraan kucing yang dia pengen tahu. Terus akhirnya kok dia mau diajak Mas ini gimana, Mas? Dibujuk apa? Nggak dibujuk karena Pelaku memanfaatkan situasi masalah keluarga yang korban alami dan ingin kabur dari rumah. Bahkan dalam sehari-hari korban hanya diberi makan 1 kali sehari. Setelah kami laksanakan penyelidikan beberapa hari, kemudian kami dapatkan informasi anak tersebut kami anggap disekap karena di dalam kosan itu dikunci dari luar setiap hari.
kemudian kami laksanakan evakuasi terhadap korban, kemudian juga kami laksanakan penangkapan terhadap tersangka. Setelah itu kami lakukan evakuasi terhadap korban dari Jakarta menuju Surabaya. Dalam perjalanannya korban memang disetubuhi, kemudian disekap dan diperlakukan tidak manusiawi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman lebih dari 9 tahun penjara. Diketahui korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Hasrat tidak terpenuhi oleh istrinya dan mengaku diselingkuhi seorang bapak di Mojokerto, tega mencabuli hingga memperkosa anak kandungnya sendiri sejak usia 5 tahun hingga 10 tahun. Sungguh bejat yang dilakukan seorang bapak warga desa Penanggungan, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto yang tega memperkosa putri kandung tertuanya selama 5 tahun sejak usia 5 tahun. Tersangka RAS usia 39 tahun melakukan tindakan binatangnya setiap malam saat istri dan anak bungsu tidur di kamar lain. Korban tidak bisa berbuat banyak karena pelaku selalu mengancam korban akan dianiaya jika menolak. Perbuatan tersangka terbongkar setelah putri kandungnya melapor kepada ibunya jika telah dilakukan pencabulan dan pemerkosaan berkali-kali oleh bapaknya. Menurut pengakuan pelaku, dirinya tega mencabuli sang anak karena mengaku diselingkuhi serta selalu tidak terpenuhi hasratnya oleh sang istri. RAS ditangkap Satreskrim Polres Mojokerto setelah ibu korban mendapatkan pengakuan dari putri malangnya. Akibat perbuatannya, kini RAS harus mendekam di rutan Polres Mojokerto. Tersangka dijerat tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 15 tahun. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tindakan bejat seorang ayah yang seharusnya melindungi anak-anak kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ya, sejumlah kasus terkuak karena keberanian laporan dari korban dan orang sekitarnya. Seorang ayah di Cilacap, Jawa Tengah tega mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur. Korban diancam untuk menuruti nafsu bejat ayahnya hingga hamil. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut terbongkar saat istri pelaku memergoki anaknya sedang dicabuli di kamar. Korban yang masih di bawah umur pun hamil. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumah saat istrinya bekerja selama 2 tahun terakhir. Korban diancam akan dibunuh jika menceritakan perbuatan biadab tersebut kepada orang lain. Awal mulanya pada sekitar tahun 2020 ini korban diperintahkan atau diminta tolong oleh ayah kandungnya untuk mengerokin di dalam kamar, di mana pelapor yang merupakan istri dari pelaku merasa geram dan sudah tidak tahan lagi karena mengetahui bahwa anaknya sudah dalam kondisi hamil. Serupa dengan kasus di Cilacap, di Bengkulu usai sebulan buron, polisi menangkap seorang pria warga Bengkulu Utara di wilayah Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap petugas saat bekerja sebagai kuli bangunan. Pelaku telah mencabuli anak kandungnya yang masih di bawah umur hingga hamil. Pelaku kabur 1 hari usai korban melahirkan. Pelaku mengaku telah mencabuli korban sebanyak 10 kali. Guna melancarkan aksinya, korban diancam akan ditinggal keluar daerah jika tidak menuruti kemauan pelaku. Sementara di Lampung, tinggal terpisah dengan istri barunya usai bercerai, seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya. Korban tidak bisa melawan lantaran diancam dibunuh. Di bawah ancaman, korban yang takut dan tidak berdaya akhirnya hanya bisa pasrah menerima perlakuan tidak manusiawi dari ayah kandungnya selama 1 tahun. Polisi juga mendalami dugaan jika pelaku menjual korban ke pria hidung belang. Yang seperti ini ke depan sudah tidak terjadi lagi. Tentunya nanti bisa saling komunikasi, tidak sampai di sini. Kita tidak hanya melakukan penindakan terhadap tersangka ini, tentunya ke depan kami akan melakukan aksi-aksi
dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya hal-hal yang miris seperti ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Pringsewu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku pencabulan anak kandung dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bagaimana mengantisipasi kejadian ini di lingkungan keluarga kita? Kami sudah bersama psikolog anak dan keluarga, Irma Gustiana. Selamat siang, Mbak Irma. Ya, Mbak Irma, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang sangat memilukan sekali begitu, ayah kandung kemudian bisa memperlakukan anaknya sendiri seperti itu. Apa yang kemudian melatar belakangi terjadinya fenomena seperti ini? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ratu. Jadi pada intinya seperti ini, tidak pernah ada satu faktor tunggal yang memicu ayah yang melakukan tindakan asusila atau ayah-ayah cabul ya, yang sekarang ini sangat marak sekali. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat. Yang pertama memang kondisi kemiskinan ya. Jadi kondisi kemiskinan ini menjadi salah satu penyebab kenapa ada ayah yang terpicu gitu ya. Jadi kita lihat lingkungan di dalam rumah yang mungkin saja sempit, ketiadaan kamar ya, ruang-ruang pribadi itu memberikan kesempatan akses secara umum. Jadi tidak ada keterpisahan antara anak-anak dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua yang kita lihat juga, ini ada faktor pendidikan dan spiritual yang rendah ya Mbak. Jadi ketidakmampuan mereka untuk memikirkan gitu ya penyebab kemudian akibatnya seperti apa, lalu juga kemudian juga secara spiritual juga pemahaman mereka yang rendah, ini juga bisa memicu. Kemudian adanya akses internet dan teknologi pada beberapa orang ini memicu yang namanya kecanduan secara pornografi ya, dan ini juga memberikan trigger gitu kepada para pelaku. Lalu kalau kita bicara terkait dinamika keluarga, nah di sini memang ayah-ayah yang melakukan tindakan asusila ini sepertinya memanfaatkan jerat cinta mereka sebagai ayah ya. Jadi anak-anak merasa takut dan merasa terancam ketika ayahnya melakukan sesuatu hal karena mereka merasakan bahwa mungkin saja itu bentuk cinta dari orang tuanya. Kemudian juga ayah-ayah seperti ini biasanya memanfaatkan kekuasaannya sebagai ayah ya. Jadi dengan ancaman-ancaman ya, misalnya nggak diberikan uang jajan, lalu kemudian mungkin saja ancaman akan menyakiti ibunya ya. Nah, karena dilema seperti ini bisa saja memicu ya tadi gitu ketakutan pada anak gitu. Akhirnya mereka merasa ya sudah gitu ya menerima itu gitu. Kemudian juga memanfaatkan kelemahan secara fisik ya, artinya memang anak-anak ini kan tanpa perlawanan yang berarti memang relatif mau menerima begitu ya dari ayah-ayah seperti ini. Kemudian juga memang kondisi istri yang mungkin saja di bawah kekuasaan suami ya, sehingga memang ada beberapa kondisi di mana mungkin para istri ini tahu tetapi karena tidak berdaya secara ekonomi, secara fisik dan secara psikis, lalu kemudian melihat dan mengetahui tapi tidak berdaya. Dan yang mungkin juga terjadi ini adanya gangguan fungsi secara psikis dan bisa jadi juga ada kelainan secara seksual, dan ini membutuhkan pemeriksaan secara psikologis atau psikiatri yang lebih lanjut Mbak. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke Mbak Irma, jadi kalau Anda bilang tadi faktor ekonomi ini sangat berpengaruh besar dengan rumah yang kondisi yang sangat sempit seperti itu. Nah Mbak Irma, ini seperti Anda bilang tadi ayah-ayah cabul ini, apakah sebelum beraksi tidak menyadari bahwa orang yang akan dia cabuli adalah darah dagingnya sendiri? Ya, jadi kita lihat lagi Mas Pram. Jadi pada beberapa orang tadi ya faktor pendidikan dan kemudian spiritual yang rendah sehingga membuat kemampuan mereka untuk berpikir logis, apalagi kalau sudah ada yang namanya kecanduan secara seksual ya, lalu mungkin juga ada kelainan secara seksual. Bisa jadi juga karena mungkin selama ini tadi ya pada di beberapa berita kan ditengarai bahwa istri bekerja ya, lalu kemudian ada juga istri yang memang mungkin menanggung juga secara ekonomis, berhari-hari nggak ketemu ya, mungkin jadi TKW dan lain sebagainya, sehingga objek mereka untuk bisa melampiaskan rangsangan seksual itu ya akhirnya tidak terkendali gitu, dan mereka nggak punya kuasa juga untuk bisa mengalihkan itu pada kegiatan lain gitu. Nah,
biasanya memang anak-anak adalah sasaran yang paling lemah gitu. Nah, adanya anaknya di dalam rumah, kemudian mereka terangsang melakukan itu, tidak punya kontrol, ya akhirnya anak telah menjadi korban, dalam hal ini menjadi incest, begitu Mas Pram. Ya, Mbak Irma, apa kemudian yang bisa menjadi solusi begitu terhadap masyarakat yang memiliki kecenderungan seperti ini begitu? Kalau kita melihat kan tadi Mbak Irma juga mengatakan bahwa kemiskinan ini juga menjadi faktor begitu. Apa yang bisa dilakukan begitu? Oke, yang pertama kan sudah pasti lingkup ini sudah menjadi harus jadi perhatian kita semua ya Mbak ya, karena yang namanya sebuah keluarga itu pasti kan ada RT, RW, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Jadi memang kontrol masyarakat ini menjadi sangat penting sekali. Minimal ketika kita tahu ada di sekitar kita mungkin saja keluarga-keluarga yang tidak terlalu beruntung gitu secara ekonomi, itu justru pendekatan secara psikososialnya harus kita support, karena pasti mereka itu kehilangan banyak akses pendidikan, nggak paham yang namanya terkait dengan pendidikan seksualitas, reproduksi, kesehatan, tidak mengerti hukum juga ya, kemudian juga akses keagamaan mungkin. Nah, jadi makanya kenapa lingkungan sosial terdekat mereka perlu untuk menjadi lebih peka dan kemudian ya tadi berkunjung, melihat, memantau, memberikan bantuan sampai memberikan edukasi-edukasi dan penyuluhan gitu. Jadi semua stakeholder ini sangat berperan penting gitu, supaya paling tidak kita mencegah lah ya, jangan sampai terjadi lagi seperti ini, karena traumanya luar biasa Mas Pram gitu. Anak-anak seperti ini yang dia paham orang tuanya adalah pelindung, tetapi jadi kontradiktif gitu, ternyata menjadi pelaku kekerasan dan itu seksualitas. Ini akan panjang sekali proses mereka dalam memulihkan dirinya, begitu Mas Pram. Mbak Irma, kalau berbicara soal trauma, ini kalau perbedaan trauma dengan orang diperkosa dengan orang lain dan diperkosa dengan keluarga sendiri, apakah memiliki trauma yang tingkat yang keberatan lebih berat seperti itu atau seperti apa Mbak Irma? Ya, oke. Kalau kita bicara trauma itu very personal ya Mas Pram ya. Jadi setiap orang itu memaknai kejadian tidak menyenangkan secara berbeda. Nah, kalau kita secara logika saja kita berpikir ya, kita mengetahui dan kita tahu ini adalah keluarga, ini adalah ayah gitu kan. Kita kan pasti punya pemaknaan atau proses penghayatan bahwa ayah ini harusnya melindungi. Lalu kemudian ternyata adalah pelaku kekerasan seksualitas. Nah, secara psikis itu dampaknya sangat berat sekali gitu kepada mereka. Pada beberapa kasus yang juga pernah saya tangani itu luar biasa gitu dampaknya. Mereka membutuhkan waktu yang panjang. Traumanya ini tidak hanya sekedar nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tapi ada pengalaman-pengalaman yang memang mereka sendiri kadang untuk menceritakan itu sulit. Ya, jadi ada flash memory di mana misalnya harus kembali ke rumah itu mereka jadi trauma, mungkin juga melihat barang atau benda yang kepemilikan ayahnya mereka jadi trauma. Nah, ini memang akan sangat panjang dan berat. Jadi memang bantuan psikososial ya terutama juga dari dari expertise itu juga dibutuhkan, relawan sosial, kemudian secara hukum juga untuk memastikan mereka tetap akan bisa bertumbuh, berkembang, sehat, dan jadi dewasa yang sehat juga nanti ketika mereka sudah dewasa nantinya. Begitu Mas Pram. Iya Mbak Irma, biasanya pemulihannya seperti apa Mbak Irma? Ya, ada banyak sekali, tapi biasanya untuk anak-anak itu kita bisa melakukan, misalnya yang pertama kita melakukan terapi bermain ya, contoh untuk anak-anak yang usianya 5 ya 6 sampai usia belasan itu kita bisa melakukan terapi dalam bentuk bermain ya, karena kadang-kadang mereka agak sulit gitu untuk misalnya kita tanya kemudian menceritakan, itu kan triggering trauma lagi ya Mbak. Jadi intinya dengan terapi bermain salah satunya itu juga cukup membantu. Kemudian juga pendampingan secara secara personal ya. Jadi misalnya saja orang-orang dewasa lain, entah keluarga besar ataupun penyuluh ya, ibu-ibu PKK misalnya sekarang juga banyak gitu ya di sekitar rumah. Itu juga bisa membantu. Jadi itu cukup bisa memberikan dukungan bahwa memastikan mereka bisa kembali berfungsi secara sosial dan psikologis. Kurang lebih seperti itu. Iya Mbak Irma, kalau soal pendidikan seks di keluarga, sebenarnya sejauh apa agar tindakan ini tidak terulang kembali untuk khususnya di Indonesia? Seperti apa?
Ya, pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi itu penting sekali gitu ya. Sama pentingnya dengan akses informasi lain yang kita berikan. Apalagi ini tentang tubuhnya sendiri gitu. Nah, jadi memang sejak dini sekali itu orang tua tidak perlu merasa tabu, jijik, sungkan, ragu gitu ya untuk bisa menginformasikan paling tidak mengenai tubuh anaknya dulu gitu ya. Mana bagian private, mana yang kemudian boleh dilihat orang, disentuh orang. Dan kita menggunakan bahasa-bahasa sederhana yang bisa kita berikan kepada anak-anak tergantung usianya. Jadi kalau anaknya usianya misalnya prasekolah, ya kita mungkin dengan main-main, dengan boneka ya, terus kemudian kita berikan kesempatan dia belajar mandi sendiri. Jangan sampai anaknya usia 5 tahun, anaknya tetap kita mandiin, apalagi mandinya sama-sama. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau ragu, mungkin kita bisa konsultasi ke expert ya, entah ke dokter, ke psikolog, untuk membantu kita sebagai orang tua bagaimana memberikan edukasi, penyuluhan terkait dengan masalah seksual dan kesehatan reproduksi ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Irma Gustiana selaku psikolog anak dan keluarga. Kita berharap kejadian ini tidak akan pernah kembali lagi terjadi di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Mbak Irma. Ya pemirsa, proses pencarian 9 korban yang diduga tertimbun longsor akibat gempa Cianjur dilanjutkan. Ya, Indosiar masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.